Shalom. Sekali kayaknya kurang mantap ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagia kita yang hadir di tempat ini, yang diam di rumah Tuhan, karena 1 jam lebih baik di rumah Tuhan daripada 1000 jam di luar sana yang akan menuai kesia-siaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang keluarga yang takut akan Tuhan dari Mazmur 128. Tetapi sebelum kita membaca, kita merenungkan, kita membahas bersama-sama, saya ingin supaya kita sama-sama tunduk kepala, kita minta pimpinan Allah, supaya Allah sendiri yang akan memberitahukan kebenarannya bagi kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai orang percaya, Allah yang terus menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau keluarga kami takut akan Engkau, karena kami tahu Tuhan, semua berkat yang Engkau sudah siapkan, kami akan peroleh itu. Dan kami akan melihat kebenaran itu dari firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berkati kami. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami. Kalau ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu lalu lintas berpikir kami, suasana hati kami, ruangan ini, ruangan kehidupan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tinggalkan. Biarlah ruangan ini, ruangan hati dan pikiran kami, bahkan lalu lintas berpikir kami dikuasai oleh Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus sendiri yang menjadi jaminan untuk memberitahukan hal-hal yang menjadi rahasia yang belum kami ketahui. Mari terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai. Hamba-Mu terbatas, pengetahuan sangat terbatas, bacaan-bacaan yang didapati pun terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Taruhkan itu Tuhan, hikmat kebenaran firman di dalam bibir, mulut, lidah hamba, dan biarlah itu boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi, keluarga itu nggak jauh-jauh. Apapun dalam kehidupan ini, mau berbicara tentang Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu kembali lagi dengan hubungan. Hubungan antara suami, istri, dan anak-anak itu tidak terlepas. Hubungan keluarga itu luar biasa yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, waktu Allah membentuk manusia pertama, Allah sangat senang kalau di sana ada keluarga. Maka itu Adam tidak baik sendiri aja. Dia menciptakan Hawa. Nah, keluarga yang paling inti sebagai kepala keluarga adalah Kristus. Wakil di dalam dunia adalah suami, imam, nabi, dan raja. Dan wakil suami di dalam keluarga adalah istri sebagai penolong. Jadi kalau ada orang katakan begini, wanita itu lemah, cengeng, ya, suka baper, betul nggak? Saya nggak setuju. Saya lihat di sini ibu-ibu di sini wanita-wanita perkasa, bahkan yang masih kuliah juga udah perkasa. Ya, kenapa saya katakan demikian? Coba, semua pagi-pagi udah jalan, gitu ya. Ada yang dari nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Contohnya istri saya, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, bisa naik mobil tapi nggak bisa nyetir mobilnya, nggak bisa masak. Begitu menikah punya suami bisa. Hebat enggak? Itulah keluarga yang diinginkan Tuhan. Akhirnya dia bisa duduk manis saat ini mendampingi saya. Coba mukanya senyum dong. Oh, haleluya. Jadi nggak pepaya setengah matang ya. Oke. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 128. Ya, ini cuma 6 ayat.
Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita silih berganti, ya. Mazmur 128 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berkat atas rumah tangga. Ini nyanyian Syara ya. Jadi ini Mazmur itu. Kalau Mazmur itu sesungguhnya kalau kita mau baca Mazmur ini, sebenarnya ada iramanya. Maka itu banyak pujian itu dari kitab Mazmur. Jadi sebenarnya kalau kita baca Mazmur itu, kalau kita jujur dan kita mau, tapi karena udah terbiasa ya udah kita pakai yang biasa ya. Sebenarnya ada irama, kayak nyanyi. Maka itu kalau kita nyanyi, sebenarnya ada stuck ya, ada tempo yang dimana kita harus stop, baru kita sambung lagi. Tapi kadang-kadang kita baca Mazmur itu kita hantam juga ya. Contohnya kalau ada kata sela itu nggak boleh dibaca, tapi harus berapa ketukan baru masuk lagi. Oke. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Saya baca ayat 6 sekali lagi ya, sebagai ayat kunci dari Mazmur 121 ini. Sekalipun ayat yang pertama sudah dikatakan takut ya. Nah, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, berarti apa? Anak-anakmu, cucu cicit. Lihat ya, luar biasa. Damai sejahtera atas Israel. Kenapa disebut Israel? Kok bukan orang percaya? Sebenarnya Bapak Ibu, waktu umat pilihan ini menolak yang disebut Isa, ya, Nabi Isa putra Maryam itu, ya, yang mereka sampai sekarang menunggu, ya. Kita yang percaya, kita menjadi Israel baru. Seperti pohon yang dicangkok. Nah, itulah kita. Jadi kita bersyukur. Saya bersyukur saya punya pohon jambu yang dicangkok, begitu tanam di tanah, buahnya minta ampun lebatnya. Sampai angin goyang aja dikit, jatuh. Jadi ada ibu-ibu yang jalan pagi-pagi, munggut dulu bersihin. Karena dia nggak tega lihat buah jambu itu. Bisa ya? Itu jambu yang dicangkok. Tapi begitu ditanam di tanah, waduh, luar biasa. Mudah-mudahan masih ada, jadi abis ini panen ya. Masih ada Kak Ibu Ros? Udah habis? Astaga. Oke, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini seperti Mazmur sebelumnya adalah Mazmur untuk keluarga, ya. Mazmur sebelumnya di mana? Yaitu 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nah, ini luar biasa. Jadi ini tidak ada yang mengetahui siapa penulisnya. Bisa Salomo, bisa Daud. Kalau Salomo itu memang kadang-kadang berbicara mengenai keluarga, ya. Kalau Mazmur Syara ini sebagai pujian yang luar biasa, itu kebanyakan Daud dan Salomo banyak berbicara mengenai keluarga. Dalam Mazmur sebelumnya kita diajar bahwa kemakmuran keluarga kita bergantung pada berkat Allah. Banyak ada orang katakan begini, selagi muda apa sih yang kurang? Selagi kuat kita kerja aja mati-matian. Bapak Ibu, kalau itu yang ada dalam konsep kita, mari kita angkat dan kita singkirkan. Tinggalkan. Karena apa? Kalau nanti kita bekerja, kita dapat posisi tertentu, kita duduk di sana, apakah juga nyaman? Belum tentu. Banyak duit justru membuat kita
bukan makin tenang, tapi makin galau. Banyak duit, banyak harta juga membuat kita justru banyak hutang. Jangan pernah berpikir orang-orang yang menjadi miliuner tidak punya hutang. Banyak hutangnya. Tenang nggak? Nggak tenang. Nggak tenang. Inilah yang ingin dikatakan oleh pemazmur, bahwa takut akan Allah dan taat kepadanya itu sangat indah, dan membuat keluarga yang takut akan Allah, apabila pemimpin keluarga itu takut Allah, mengajarkan kepada istri dan anak-anak takut akan Allah. Jangan takut. Apa yang kita mau, Tuhan siapkan. Jangan pernah takut, Tuhan siapkan. Karena apa? Tuhan sangat menghargai orang-orang yang takut dan taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, dalam perikop yang kita baru saja baca ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui dari kebenaran firman Tuhan ini, ya. Kalau kita lihat keluarga yang takut akan Tuhan secara khusus, ya, karena topik bulan-bulan ini adalah keluarga Kristen. Yang pertama, ya, yang akan mereka alami kalau keluarga itu takut akan Tuhan, mereka akan menjadi makmur. Bapak Ibu, makmur itu bahasa Indonesia lain apa ya? Berarti ada sejahtera. Sejahtera itu bukan karena orang punya banyak duit, bukan karena dia tinggal di istana, tidak. Maka itu teman-teman datang, duh Payan, kok rumah sebelah ini setengah jadi ya? Setengah jadi. Supaya apa? Jangan kita selalu lihat ke atas, tapi kita lihat ke belakang dan ke bawah, bahwa ada orang juga lebih membutuhkan. Saya terkaget-kaget. Di media sosial ada seorang wanita tinggal di rumah yang gak layak, dan itu berpuluh tahun, lampu tidak ada, air tidak ada. Saya bilang hebat ini ibu. Hebatnya kenapa? Dia bisa bertahan, dan dia kasih motivasi, dan yang luar biasa, dia orang percaya. Waktu keluarkan cincin dari jarinya yang sudah menjepit dia, mereka katakan, sebut nama Yesus, haleluya. Saya kaget, hebat orang ini. Kenapa saya katakan hebat? Inilah orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan karena kemewahan, padahal orang tuanya bukan orang asli Indonesia, orang luar. Tapi kenapa dia mau tinggal di rumah yang besar berlantai 2, tapi sudah hancur, diobrak-abrik sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gentengnya dihancurin, dapur-dapur, kamar-kamar, lampu diputusin, air tidak ada, tapi dia tetap ada. Dan dia tetap sehat. Dan dia cuma katakan apa? Keluarga itu harus satu. Apapun yang terjadi dalam keluarga, kita tidak boleh ceritakan itu kepada orang lain. Tapi kita harus merangkul keluarga kita. Dan kebahagiaan saya ingin bertemu dengan anak-anak saya. Coba. Hebat. Orang udah susah loh. Mau makan aja enggak. Cuci kaku saja enggak bisa. Tapi coba. Inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Nanti cari aja di medsos, ketik aja ibu yang tinggal tanpa lampu dan air. Saya lihat, saya bilang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau bukan Tuhan bersama dia, tidak mungkin. Lihat toh, ngapain susah-susah? Masih sehat? Iya kan? Bisa saja kemana-mana, bisa kan? Tapi tidak. Dia hidup dan takut akan Tuhan. Dan dia kasih motivasi buat mereka-mereka yang datang menyogok dia dan mengambil gambarnya untuk konten. Dia bilang hidup ini hanya satu. Bagaimana kita bisa berbuat baik buat orang lain.
Dari kekurangan kita lakukan itu. Luar biasa. Inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat yang kedua dikatakan begini. Apabila engkau makan hasil jeripayamu, tanganmu, ya, hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu, kalau orang yang takut akan Tuhan, ya, maaf, barangkali ada orang bilang, waduh ini keong racun. Tahu keong racun? Bapak Ibu tahu keong racun? Itu loh yang kalau suka di pohon pisang yang rumahnya itu agak panjang, coklat-coklatan, bintik-bintik hitam. Itu keong racun loh. Tapi sekarang bisa makan nggak? Bisa. Bahkan kami nakal-nakal karena kami ya di Pulau Ambon itu pulaunya kecil. Ke belakang laut, ke sini laut, ke sini laut. Jadi kalau ada gempa, ada orang bilang kalau gempa, ya bisa saja tenggelam. Karena ya dia cuma begitu, ya. Tapi saya mau katakan, ada binatang-binatang yang nggak bisa dimakan, bisa tuh. Kenapa? Hebat. Tuhan ciptakan segala sesuatu. Waktu kita lakukan itu dengan iman, kita bisa nikmati. Contohnya Bapak Ibu, saya nggak tahu waktu Bapak Ibu mengikuti pendidikan, ikut nggak pendidikan pramuka? Waktu saya ikutin pendidikan pramuka, saya bersemangat karena saya senang tantangan. Terjun pakai tali gitu ya. Begitu sampai di hutan, tidak boleh bawa bekal. Minum dari mana Bapak Ibu? Tahu? Ternyata air di pohon pisang itu nikmat. Jadi cuma jalan pakai bambu, ya, tajamin, cucuk, tadain, airnya muncul. Kalau nggak ada pohon pisang, Bapak Ibu tahu tali temali, ya, seperti tali rotan, potong, cuk. Tuhan siapkan. Mati nggak? Nggak akan mati. Apalagi kita orang percaya, kita sebenarnya lebih berharga dari burung pipit. Banyak burung pipit itu tidak bekerja, tapi Tuhan beri makan. Apalagi kita, orang yang takut akan, sudah disiapkan apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, kita menikmati makanan itu. Makanan yang kata orang tidak bergizi, jadi gizi. Saya kapan baca ya, ada satu berita, bapak itu sudah divonis bahwa dia tidak akan lama lagi, tapi dia bisa melewati hal itu, ya, yang sudah divonis, dia bisa lewatin. Dan kami semua berdoa supaya cepat pulih seperti sedia kala. Masa kritis dia udah lewatkan dan sudah dikatakan angkat tangan, dokter angkat tangan, tapi bisa. Inilah tanda kalau orang yang takut akan Tuhan jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Apalagi keluarga. Kalau keluarga takut akan Tuhan itu dikatakan yang pertama ini, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, bahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi apapun yang sebenarnya kita makan, sebenarnya itu baik buat tubuh kita. Tapi maaf, kalau istri saya ini saya ajak untuk tidak boleh makan nasi, dia nggak mau. Dia bilang, kami ini orang Sumatera mesti makan nasi. Karena nggak apa? Nggak nendang. Saya bingung juga ya, perut kok bisa ditendang sama nasi ya? Ini bahaya. Kami orang Ambon tidak diajar makanan pokok itu nasi. Memang ada nasi, tapi itu banyak kali kami nggak jamah. Bisa ya? Kalau mau makan ya paling siang. Begitu ketemu istri orang Sumatera, waduh, karbohidrat terus pagi, siang, sore, malam. Gitu ya, capek malam-malam habis pelayanan. Pak cari makan. Makan gak tanggung-tanggung.
2 piring. Tapi bersyukur 1 bulan lalu udah kempes. Berbahagialah. Istri saya mau ikut nggak bisa. Saya bilang mesti puasa total, jaga mulut. Ini kalau saya lakukan lagi bisa kempes lagi nih. Tapi nanti takut celana nggak ada buat pakai. Jadi celana-celana yang udah nggak bisa pakai lagi sekarang ulang. Bisa ya? Leher yang nggak bisa dikancing sekarang bisa kancing. Berarti udah turun. Ini sebenarnya yang Tuhan inginkan. Takut akan Allah, apapun yang kita nikmati akan menjadi berkat. Akan menjadi kebutuhan bagi tubuh jasmani kita. Kalau kita memang takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak takut, makanan enak pun jadi gizi nggak? Racun iya. Racun iya. Kita pikir makanan bergizi kan? Kepiting, udang, apalagi ikan tongkol dan sebagainya. Bergizi. Saya baru tahu tuh, kata orang makan ikan tongkol, makan ikan ini asam urat. Lah kami orang Ambon tuh makan ikan nggak ada tuh, kan begitu ya? Bisa? Ini kita mesti banyak bertobat dan takut Tuhan ya, supaya makanan semua kita bisa nikmati. Sampai keong racun pun bisa dimakan. Iya. Dan kata orang enak lagi. Waduh. Mesti kita coba kali ya. Restorannya di mana Ibu Ros? Kita cari Ibu Ros. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, keluarga Kristen, keluarga yang takut akan Tuhan, yang akan mereka alami hubungan mereka akan menyenangkan. Memang kalau orang yang takut akan Tuhan itu sebenarnya kelihatan. Saya check up, saya bawa istri, ada satu dokter, dia katakan begini, saya lihat kalian ini orang yang bahagia. Lah dari mana dia tahu? Istri saya aja lagi, gitu ya, saya juga lagi. Apa nih kata dokter nanti ya? Apa nih kata dokter? Tapi dia bisa bilang, kalian, muka-muka kalian ini orang-orang bahagia ya. Tapi yang dia kaget, begitu saya bilang istri saya Sumatera, saya Ambon. Duh, itu bukannya kalian mudah meletup seperti kompor yang habis minyak ya? Gitu ya? Terus istri saya bilang, enggak dok, justru kebalikannya. Iya, saya lihat muka-muka kalian ini muka-muka yang bahagia. Saya juga bingung, kok bisa ya? Karena apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang melihat aja, orang merasa ada damai, ada sukacita. Bahkan susternya bingung. Dokter habis ngomong dia berdiri, dia salamin. Saya juga bingung. Ini kok dokter datang salamin pasien gitu ya? Mestinya pasien yang salamin. Enggak, dia keluar dari ruang itunya dia. Saya juga kaget. Saya nggak tahu istri saya kaget atau enggak. Kaget nggak non? Bisa ya? Kenapa saya katakan demikian? Jangan pernah takut. Itu indahnya kalau kita takut akan Tuhan. Tanpa kita ngomong, orang tahu siapa kita. Dan Tuhan tidak dipermalukan. Tuhan apa? Tuhan ditinggikan. Karena waktu orang mengatakan hal positif buat kita, itulah doa dia. Dan Tuhan melihat, wah luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau umpamanya kita nggak takut Tuhan, orang tahu nggak? Orang tahu. Orang tahu. Bisa ya? Maka itu barangkali Mama Erno kemarin ikut retret kaget kali. Tapi saya jadilah diri sendiri. Akhirnya bapak-bapak yang tadinya semua maaf kata ya, semua jaim, berubah. Ayo Pak Yan, lagu ini dulu, gereja tua, gereja tua. Saya bilang saya nggak mau gereja tua, saya mau gereja muda. Saya baru 2 tahun gerejanya. Oh ya udah nggak apa-apa, dari tua nanti jadi muda, gitu ya. Ada lagi yang jaim-jaim, saya pikir waduh, ayo Pak Yan ingat kongres, ya ayo. Kenapa? Kita bisa menjadi berkat. Kalau memang kita takut Tuhan,
jangan takut apa yang kita lakukan itu menjadi berkat buat orang lain. Bahkan orang yang tidak bisa apa-apa pun juga menjadi berkat. Akhirnya yang cuma begini, ikut nyanyi juga. Lah, Bapak suaranya bagus. Karena ada kamu, ya jangan karena ada saya. Saya diam, nyanyi dong. Bisa? Kenapa? Itu hebatnya Tuhan. Kita berdampak buat orang lain karena kita takut Tuhan. Mulai dari keluarga yang takut akan Tuhan, itu akan keluar. Jadi sukacita itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Inner beauty itu akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Hebatnya kuasa Allah. Itulah, kalau kita takut Tuhan, Allah bekerja lewat kita. Itu yang kedua. Oleh sebab itu yang kedua, ayat yang ketiga bunyinya begini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Bapak Ibu, kalau memang keluarga yang takut akan Tuhan, ada masalah besar itu dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Dan istri kalau keluarga yang takut akan Tuhan, dia akan mengerti. Dia bukan istri-istri seperti yang apa? Yang tidak takut Tuhan. Begitu suami bilang, masak dong, dia masak. Sebelum disuruh juga udah masak. Tapi kalau ada istri-istri yang tunggu suami suruh dulu, hati-hati. Atau apalagi, kok saya yang mesti masak sih? Biar aja dia yang masak. Ingat, Bapak itu kepala rumah tangga atau Bapak kepala rumah tangga. Iya. Bapak kepala keluarga atau Bapak kepala rumah tangga? Kan ada ibu, pekerjaan ibu apa? Ibu rumah tangga. Terus kalau Bapak yang suka masak aja, jaga anak-anak, nanti dibilang, Aprilia, Keset, Bapak mau apa? Pekerjaannya, Bapak rumah tangga. Bagaimana? Enak enggak? Halo? Gak boleh dirubah. Bapak, imam, nabi, dan raja. Ibu-ibu rumah tangga, apapun kedudukan ibu. Saya bangga ada satu orang dari daerah Indonesia Timur, itu jadi orang penting di Australia. Gak bisa bahasa Inggris, tapi dia jadi orang hebat. Coba, takut Tuhan. Jadi orang penting. Dan tahu waktu pemilihan untuk jadi senator di sana, cuma 6 orang tim suksesnya, sama-sama satu daerah dia juga. Tapi mereka katakan apa? Mama sudah menang sudah, jangan takut. Emang kamu tahu dari mana? Mama nggak usah susah-susah. Ini masyarakat yang pilih mama, coba. Jadi karena dia nggak bisa bahasa Inggris lancar, dia jadi orang penting untuk menata kota. Jadi nggak perlu banyak berdiri berkhotbah, banyak ngomong dengan orang, tapi dia cuma datang, menyuruh petugas, ayo bersihin. Luar biasa. Jadi ingat, takut akan Tuhan, siapapun kita, Tuhan bisa angkat. Ya, kalau kita takut Tuhan dan lakukan apa yang Dia kehendaki ya dalam keluarga, Tuhan angkat, bukan lagi ekor tapi jadi kepala. Bagai Raja Wali, bagaimana coba kalau Raja Wali? Kalau dia udah terbang, dia turun nggak? Raja Wali nggak pernah mau turun. Bahkan kalau kita lihat Raja Wali itu kalau terbang sampai di awan, makin tinggi dia makin menikmati. Coba, ini hebatnya cara Tuhan mendidik kita lewat ciptaan-ciptaannya yang lain. Oleh sebab itu keluarga yang takut akan Tuhan, itu istrinya, anak-anaknya, ya luar biasa, menjadi orang-orang yang bahagia. Tetangga pun dengar, kalau mereka marah-marah kayak nyanyi ya. Coba. Ya jangan sampai nanti kita nyanyi lagi begitu suami marah-marah, kita marah-marah dengan suami. Pulangkan saja aku itu bukan nyanyi yang enak. Tetangga bilang, itu kenapa ibu udah mau minta pulang?
Bahaya kan kalau pulangkan saja ke rumah orang tuanya kan, terus ketok palu. Sama-sama enggak? Ingat, dalam kekristenan, keluarga yang takut akan Tuhan, apapun yang terjadi tidak dapat dipisahkan. Apapun yang terjadi. Lalu kalau begitu yang dapat memisahkan kita apa dong? Mau. Ada lagu duniawi katakan, kalau 1 tambah 1 bukan 2, itulah bahasa rohani. Menjadi satu. Akhirnya hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu dari 1. Karena 2 ini bukan 2 lagi, tapi 1. Apalagi takut akan Tuhan. Luar biasa. Jangan takut. Anak cucu kita akan diperhatikan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau pegang firman Tuhan, nggak apa-apa. Kita tidak akan melihat apa yang Tuhan firmankan itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita nggak pegang firman Tuhan. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, lakukan, jadi. Minum air aja nggak akan mati kok. Saya berkali-kali katakan, saya 6 bulan bertobat nggak mati. Saya bilang, mati Tuhan sekarang, besok apa bedanya? Waktu, kok nggak mati-mati? Nah, itu yang membuat iman saya sampai sekarang tetap tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mendidik. Pacaran saya bilang sama istri saya bingung. Lah, kalau berkat kita mesti kasih ke orang, bagaimana ceritanya? Terus kita makan apa? Lakukan saja. Apa yang ada pada kamu itu cuma titipan. Titipan nggak? Titipan. Kalau Tuhan mau ambil bisa nggak? Sekejap Tuhan ambil, nggak ada. Iya kan? Ada orang bangga dari rumah mewah. Saya baru kaget nih kemarin, ada rumah sakit besar di Depok kebakar. Lah, kok bisa kebakar? Ya, kalau Tuhan izinkan, siapa yang melarang? Kan begitu ya? Sekejap. Bangga. Ya teman, oke, udah bosan gue liatmu. Keran napas hidupmu saya mau offin aja. Saya bisa bangun nggak? Jadi mari, supaya jangan sambil tidur, keran napas kehidupan kita Tuhan offin, mari kita takut Tuhan. Supaya lanjut usia di tanah yang diberikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, keluarga Kristen, keluarga yang takut akan Tuhan. Yang akan mereka alami, mereka akan hidup untuk melihat keluarga mereka bertumbuh. Bapak Ibu jangan takut. Kalau kita takut akan Tuhan, ya, anak-anak kita itu menjadi biji mata. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, ya dan amin. Saya nggak pernah bermimpi akan masuk tanah perjanjian Israel. Saya nggak pernah bermimpi saya harus jadi hamba Tuhan. Dari manusia biadab, tidak berarti, ya, kotor dan sebagainya. Tuhan cuci, Tuhan bersihkan. Maka itu kalau lagu itu saya nyanyi, saya bilang, benar ya Tuhan ya. Siapa sih saya? Kok jadi biji matamu? Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau, kalau kita nggak mau nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah maksa. Tapi keluarga takut akan Tuhan itu akan membuahkan hasil. Dan yang ketiga ini paling indah. Dikatakan apa? Mereka akan hidup melihat keluarga mereka bertumbuh. Bertumbuh itu bagaimana? Apapun yang diinginkan oleh anak-anak, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan. Bisa Bapak Ibu? Jangan takut. Pendidikan Tuhan siapkan. Kalau orang tua sudah menyiapkan pendidikan lewat belas kasihan Tuhan yang Tuhan titip, ya anak-anak juga harus sambut dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Karena berkat itu dari Tuhan enggak? Halo? Saya suka katakan buat istri saya nih datang dengan kaos oblong, kolor, tinggal tarik putus. Terus saya bilang, coba kamu bayangin, kamu dari kampung itu kamu bawa baju banyak enggak? Jangan-jangan berapun, tahu bra ya? Dalaman itu tinggal ditarik putus. Tapi bagaimana sekarang kita? Kok bisa lebih dari itu? Ya itulah cara Tuhan.
Kalau kita mau takut Tuhan, Tuhan siapkan. Oleh sebab itu, itulah yang diinginkan oleh Allah. Oleh sebab itu, Mazmur 128 ayat 6 dikatakan begini. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel, atas mereka Tuhan siapkan. Damai sejahtera itu tidak dapat diberikan oleh dunia. Tapi kata damai sejahtera itu berarti kebutuhan anak, cucu, cicit kita yang belum ada, Tuhan sudah siapkan. Itu bagi orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau tidak takut Tuhan, ya, gak pernah kita lihat. Akhirnya apa? Anak-anak mulai apa? Menyangkal orang tua. Bapak gua nih jahat, gak siapin segala sesuatu untuk ya bekal hidup saya. Ya kita gak boleh salahin orang tua. Tapi mari kita yang tahu dan mengenal Tuhan, ajar mereka untuk mengenal. Dan waktu mereka mengenal Tuhan, takut Tuhan, bersama-sama dengan kita, berkat itu akan muncul. Dan kita akan meraih berkat itu. Dan yang terakhir, keluarga Kristen, keluarga yang takut akan Tuhan, yang akan mereka alami, mereka akan mendapat kepuasan melihat karya Allah dalam kehidupan mereka satu sama yang lain. Jadi kalau jemaat yang takut Tuhan, kiri kanan itu akan melihat, waduh, dia bisa ya, saya bisa nggak? Bisa. Jangan pernah katakan nggak bisa. Kalau kita bersama Tuhan dan kita takut Tuhan, Tuhan siapkan. Apa yang kita mau? Katakan buat Tuhan. Katakan buat Tuhan. Tuhan, saya mau. Katakan. Saya punya pengalaman waktu istri saya katakan begini. Pi, boleh nggak ya? Saya punya gaji direktur. Bisa ya? Logika nih, logika. Istri dan saya bekerja enggak di tempat pekerjaan sekuler? Enggak ada kan? Tapi waktu dia katakan itu, saya cuma katakan apa? Mau. Oke. Eksekutif muda atau eksekutif tua atau ya manajer atau apa? Mau. Ya eksekutif muda lah. Oke, mau. Siap. Kita berdoa. Tiba-tiba dia terima cek. Terima cek. Ya, dia buka. Waktu itu, ya, sudah ada anak belum ya? Sudah. Dia bengong. Ini benar nih. Ini main-main kali. Saya bilang coba aja cairin dulu, keliring. Begitu dia keliring, cair. Benar loh. Nah, mau berapa lama? Ya 2-3 bulan lah, boleh lah. Ya, Tuhan berikan lebih dari itu. Bisa? Kita bukan pegawai. Kita nggak bekerja di bawah siapapun, tapi Tuhan siapkan. Bisa Bapak Ibu? Yang penting keluarga takut Tuhan. Apa yang kita mau, Tuhan siapkan. Ada amin? Amin. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai keluarga Kristen. Oleh sebab itu ayat 5 dan 6 saya coba baca, yang dikatakan demikian. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas mereka. Ini luar biasa. Jadi jangan pernah takut. Kalau dikatakan, waduh, bagaimana nih istri saya nih belum takut Tuhan. Mulai dari suami yang takut Tuhan. Suami takut Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan bekerja juga membuat istri takut Tuhan. Yang tadinya suka cerewet, nyanyi, pulangkan saja aku pada, sekarang berbeda nyanyinya. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Coba. Karena Tuhan baik. Memberikan suami saya yang ganteng, ya kan? Kalau orang katakan jelek pun, tapi kalau kita lihat suami kita ganteng, mau bilang apa ya? Saya baru kemarin tahu, ternyata mertua saya tuh nggak terima saya, karena dia bilang begini, anak gue cantik-cantik dapat orang hitam, kalau ketawa cuma giginya doang.
Saya bilang belum tahu dia. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir. Sinyo hitam, giginya putih. Kalau tertawa, manis waduh dia nggak tahu. Saya dengar begitu, saya bilang, puji Tuhan baru saya tahu rahasianya. Ternyata mertua tuh kalau datang dari kampung selalu cari sinyo hitam, giginya putih. Bisa? Saya kaget. Iya. Saya bilang luar biasa. Istri saya nggak mau cerita. Ternyata dia udah tahu kan gitu kan? Ya karena dia berpikir begini. Ya suami gue paling ganteng sedunia. Bahkan kadang-kadang di tempat ramai dia lihat saya begini. Saya bilang, hei kenapa begitu? Iya saya kalau lihat kamu di tempat ramai ganteng sekali ya. Aduh. Saya bilang matamu picek. Tapi itulah. Bisa ya? Itulah yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Bisa ya? Coba. Kalau lagu duniawi aja katakan, kalau 1 tambah 1 bukan 2 ya. 2 yang datang, 3 yang pergi, aku tak peduli. Kamu tetap ada di sini. Betul nggak? Mau kata dia jelek pun, ya buat saya, kamu adalah wanita yang paling tercantik di dunia. Nggak apa-apa. Dulu langsingkan gitar Spanyol, sekarang langsung, nggak apa-apa. Tetap dia ada di sini, betul nggak? Ya jangan begitu kita keluar lihat lagi, aduh rumput tetangga bagus-bagus, wah itu mematikan, bahaya. Tapi mari, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan, suami, istri dan anak-anak. Takut Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa yang kita inginkan, Tuhan siapkan. Belum kita mau pun, belum kita inginkan, Tuhan siapkan. Percaya nggak? Waduh, kalau nggak percaya sayang, besok kita tutup nih gereja. Kan begitu kan, kalau nggak percaya kan? Tapi kalau kita percaya, kita akan lihat Allah memberkati kita. Ya, sakit nggak bisa beli obat. Ambil air putih sambil katakan, Tuhan terima kasih, air ini dapat menyegarkan saya, dan saya tahu air ini adalah berkat istimewa. Sembuh nggak? Sembuh loh. Itu hebatnya Tuhan. Nah inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Kita harus meyakinkan Mazmur ini dengan keyakinan yang teguh terhadap kebenaran ini, bahwa agama dan kesalehan, yaitu takut akan Tuhan, adalah sahabat-sahabat terbaik bagi kita orang percaya untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi biji matanya, menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang memimpin langkah kehidupan kami hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.